Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis, dosen pengampu Bapak Subhan SEMKOM. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Nurminani Muhammad dengan NPM 022722111185, Nurnaningsi Haji Jalal dengan NPM 022722111186, dan Lydia Selang dengan NPM 022722111187. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang net present value dengan 3 soal case study menggunakan Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja pada soal case study yang pertama, yaitu belajar bisnis cafe lewat pemahaman analisis kelayakan NPV. Jadi di sini kita akan melihat apakah bisnis ini layak untuk dijalankan atau tidak dengan cara menghitung NPV-nya. Di sini, investasi awal sebesar 1 miliar dengan arus kas bersih atau cash flow pada tahun pertama 200 juta, pada tahun kedua 300 juta, tahun ketiga 350 juta, tahun keempat 400 juta, tahun kelima 450 juta, tahun keenam 500 juta, dan tahun ketujuh 550 juta dengan diskon rate sebesar 12%. Jadi di sini NPV-nya sama dengan NPV buka kurung masukkan rate-nya diikuti dengan tanda koma, lalu pilih arus kas pada tahun pertama sampai tahun ketujuh, tutup kurung, ditambah investasi awal, lalu enter. Jadi di sini NPV-nya adalah positif atau NPV-nya lebih besar daripada 0. Maka usaha ini layak dilakukan karena menguntungkan. Kita lanjut ke soal case study yang kedua. Pada soal case study yang kedua, yaitu belajar bisnis transportasi speedboat lewat pemahaman analisis kelayakan NPV. Jadi di sini ada seseorang yang ingin mendirikan sebuah bisnis transportasi laut berupa speedboat. Nah, sekarang kita akan menguji kelayakannya, apakah layak atau tidak untuk dilakukan. Dia sudah menghitung cash flow selama 5 tahun ke depan dengan investasi awal sebesar 3 miliar. Dengan cash flow pada tahun pertama 600 juta, tahun kedua 650 juta, tahun ketiga 700 juta, tahun keempat 750 juta, dan tahun kelima sebesar 800 juta dengan diskon rate sebesar 14%. Jadi di sini NPV sama dengan NPV buka kurung masukkan diskon rate-nya diikuti dengan tanda koma dan masukkan cash flow pada tahun pertama hingga tahun kelima, tutup kurung, ditambah dengan investasi awal sebesar 3 miliar, enter. Sini kita rubah ke general, jangan lupa berikan tanda koma. Jadi di sini NPV-nya adalah negatif karena nilainya lebih kecil daripada 0. Maka usaha ini tidak layak untuk dilakukan. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal case study yang ketiga yaitu menilai kelayakan investasi perusahaan tambang lewat NPV. Jadi di sini arus kas bersih dari perusahaan ini dibagi menjadi 2, yaitu plan A dan plan B, di mana mereka akan menentukan arus kas atau cash flow yang mana yang akan digunakan untuk usaha ini. Sebelum mencari NPV-nya, kita jumlahkan terlebih dahulu total dari arus kas atau cash flow pada plan A dan arus kas atau cash flow pada plan B dengan menggunakan formula sum buka kurung blok dari tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung, enter. Sini juga sama dengan menggunakan formula sum buka kurung
tahun ke-10, tutup kurung, enter. Jadi di sini teman-teman bisa lihat hasilnya sama ya. Selanjutnya kita akan lihat yang mana plan yang layak untuk digunakan dan tidak layak untuk digunakan dengan menggunakan metode NPV. NPV, buka kurung, masukkan dulu diskon rate-nya, diikuti dengan tanda koma, dan cash flow-nya selama 10 tahun atau dari tahun pertama hingga tahun ke-10. Dan ditambah dengan nilai investasi awal. Jadi di sini NPV-nya adalah 40 juta. Kita coba yang sebelah pada plan B, yaitu sama dengan NPV, buka kurung, masukkan rate-nya terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma, dan blok arus kas atau cash flow pada plan B dari tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung, tambah dengan investasi awal. Jadi di sini hasil dari arus kas bersih atau cash flow pada plan A yaitu positif atau NPV lebih besar dari 0, dan di sini hasilnya adalah negatif atau NPV lebih kecil dari 0. Di sini teman-teman bisa lihat mana yang layak digunakan dan mana yang tidak layak untuk digunakan. Yang layak digunakan adalah NPV atau arus kas atau cash flow pada planning yang pertama atau planning A layak digunakan, dan yang ini tidak layak. Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.